Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pemilu belum usai, pasangan Capres-Cawapres terus memantau kegiatan penghitungan suara dan dugaan kecurangan pemilu 2024. Sebagian calon anggota dewan tidak menyikapi kegagalan dengan bijaksana. Bahkan ada yang mengamuk hingga depresi. Berawal dari hobi, seorang mekanik alat berat asal Mandailing, Natal sukses membudidayakan bunga anggrek. Badan Pengawas Pemilu Sibolga melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang tim sukses calon anggota legislatif DPRD Sibolga. Pelaku bagikan uang kepada masyarakat untuk pengaruhi pilihan saat pemilu. Bawaslu Sibolga Selasa siang atau 1 hari menjelang hari pencoblosan menerima laporan warga yang mengamankan seorang tim sukses atas praktik politik uang di Sibolga. Tiba di lokasi, anggota Bawaslu Sibolga menemui pelaku, Penny Amanlase, sedang mencontohkan cara mencoblos seorang caleg yang membayar suara dengan dana yang dibagikan sebesar Rp300.000. Caleg yang diduga terlibat dalam memerintahkan tim suksesnya membagikan uang merupakan caleg Partai Nasdem, nomor urut 4 Dapil 2 DPRD Sibolga bernama Agustina Mariati. Nah, dari 5 juta itu sudah kau bagikan? Mana daftarnya? Coba hitung dulu berapa orang yang sudah kau bagikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pelaku diklarifikasi dan diplenokan oleh Bawaslu Sibolga. Hasilnya memenuhi syarat formil dan material untuk dilanjutkan ke sentra Gakumdu. Jadi pelaku pada saat sedang sedang menyerahkan uang kepada pemilih di rumah pemilih yang bersangkutan, ya, kemudian dengan memperagakan bagaimana cara mencoblos di hari H, ya, lalu kemudian ditangkap oleh warga masyarakat dan dibawa ke kantor Bawaslu Sibolga. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 523 tentang pemilu, terancam hukuman 4 tahun penjara serta denda Rp48 juta. Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Kota Medan. KPU Deli Serdang musnahkan sejumlah surat suara yang rusak. Surat suara yang dimusnahkan kondisinya rusak seperti robek atau ada bercak tinta. Dan nanti diikuti oleh anggota. Sebanyak 3.106 lembar surat suara Presiden dan Wakil Presiden, 893 lembar DPR RI, 3.126 lembar DPD, 107 lembar DPRD Provinsi, dan 231 lembar DPRD Kabupaten Kota dimusnahkan di halaman gudang KPU Deli Serdang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Surat suara yang dimusnahkan ini kondisinya rusak seperti robek atau ada bercak tinta. Pemusnahan surat suara ini dilakukan setelah surat suara telah selesai semua didistribusikan dari kantor KPU Deli Serdang. Dari 5 jenis surat suara yang bersisa. Adapun yang surat suara tersisa itu untuk Presiden dan Wakil Presiden itu sebanyak 3.106 lembar, untuk DPR RI sebanyak 893 lembar, untuk anggota surat suara pemilu anggota DPD sebanyak 3.236 lembar, dan surat suara pemilu DPRD Provinsi sebanyak 107 lembar, dan surat suara DPRD Kabupaten Kota sebanyak 231 lembar. Meski ada Truk muatan pasir 20 ton nyaris tertabrak kereta api. Sopir yang panik akhirnya menginjak gas dan menabrak tiang listrik yang berdekatan dengan rel kereta di kawasan Desa Aras Kabuk, Kabupaten Deli Serdang. Tiang listrik roboh dan kabelnya terputus. Tiang listrik yang berdekatan dengan jalur rel kereta tumbang ditabrak truk bermuatan pasir. Tumbangnya tiang listrik ini nyaris mengenai warung kelontong.
Akibatnya, kabel listrik putus dan mengakibatkan padam listrik hingga hampir 5 jam. Kejadian bermula saat truk bermuatan pasir nyaris tertabrak kereta api saat melintasi rel kereta api di Desa Araskabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. Karena panik, akhirnya sang sopir menginjak pedal gas untuk menghindari tabrakan dengan kereta. Tetapi akibatnya, truk menabrak tiang listrik yang berdekatan dengan rel kereta. Tadi kan lewat rel, tak tahu lewat dari rel itu tahu-tahu patah spikul gas subam. Jadi sudah nggak bisa terkendalikan lagi, ini kejadiannya nabrak tiang listrik. Jadi bawa apa mau kemana, Bang? Bawa material pasir, kita mau bongkar ke Surimati. Ambilnya dari mana tuh, Bang? Ambil dari titik besi. Jadi ini trip yang keberapa nih, Bang? Trip pertama. Tidak ada korban jiwa pada kejadian ini, namun mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Berawal dari hobi menanam dan merawat bunga, seorang supervisor dan mekanik alat berat asal Mandailing Natal membudidayakan bunga anggrek. Kini dari hobi merawat bunga anggrek, Rusli membudidayakan bunga anggrek. Cuan atau penghasilan tambahan pun ia dapat dari anggrek. Cantik dan menarik, inilah kesan yang ditimbulkan saat melihat bunga-bunga anggrek ini. Pembudidaya anggrek pun kini bukanlah didominasi oleh kaum hawa. Untuk seorang pria yang sehari-hari bergelut dengan alat-alat berat, pembudidayaan anggrek pun bisa berhasil. Inilah yang dilakukan Rusli Tarigan di lahan seluas 20 meter persegi yang berada di Jalan Lintas Barat Kota Panyabungan, Mandailing Natal. Berawal dari hobi barunya merawat anggrek, hobi tersebut dikembangkan hingga menghasilkan penghasilan tambahan untuk keluarganya. Rusli kini telah memiliki beragam varietas bunga anggrek seperti anggrek dendrobium, oncidium, pandadium, dan anggrek bulan. Tanaman bunga anggrek memiliki karakteristik berbeda pada setiap jenisnya. Seperti anggrek jenis bulan butuh perlakuan khusus untuk mendapatkan keindahan setiap bunga yang diinginkan. Pemupukan dan penyiraman secara berkala serta pengendalian hama menjadi hal penting untuk dilakukan. Ya, memang awalnya itu saya kan di bunga biasa kan. Cuman saya juga kepingin karena anggrek ini kan punya pengetahuan khusus meliharanya. Tapi ya saya berpikir nggak ada ilmu yang nggak bisa dipelajari gitu. Jadi kenapa orang bisa, saya nggak bisa gitu. Jadi memang agak setingkat dari tanaman hias yang lain aja lah dia. Artinya belakangan udah bisa menghasilkan cuan dari apa ini? Ya dari sini kadang-kadang kita kan bisa jual ke sementara ini saya ada juga yang kita rentalkan ke kantor-kantor. Dari hasil budidaya anggrek yang dilakoninya, kini Rusli berhasil meraup cuan tambahan. Harga setiap jenis anggrek bervariasi, dari harga Rp30.000 hingga Rp300.000. Bagaimana? Anda tertarik membudidayakan anggrek? Menikmati keindahan anggrek setiap harinya sekaligus memberikan cuan atau penghasilan untuk keluarga? Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing Natal. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Gisa Febila berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.